Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brinda Ipramita dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai konfigurasi politik dan hukum Islam pada era Orde Lama. Langsung saja masuk ke pembahasan. Konfigurasi politik Orde Lama. Pada periode 1945 sampai dengan 1959, konfigurasi politik yang tampil adalah konfigurasi politik yang demokratis. Kehidupan politik pada periode ini dicirikan sebagai demokrasi liberal. Di dalam konfigurasi yang demikian tampak bahwa partai-partai memainkan peranan yang sangat dominan dalam proses perumusan kebijakan negara melalui wadah konstitusionalnya, yakni parlemen. Seiring dengan itu, lembaga eksekutif berada pada posisi yang kalah kuat dibandingkan dengan partai-partai sehingga pemerintahan senantiasa jatuh bangun dan keadaan politik berjalan secara tidak stabil. Kebebasan pers bila dibandingkan dengan periode-periode lainnya dapat dikatakan berjalan secara baik. Bahkan pada periode demokrasi liberal inilah peraturan sensor dan pemberedelan yang berlaku sejak zaman Hindia Belanda dicabut secara resmi. Pada zaman periode demokrasi liberal, konstitusi tertulis Kitab Undang-Undang Dasar 1945 menganut demokrasi sebagai prinsip dan mekanisme kenegaraan. Namun, pada awal kemerdekaan, prinsip demokrasi itu tidak dapat diwujudkan ke dalam pembentukan lembaga-lembaga dengan demokrasi seperti adanya MPR dan DPR. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa negara yang baru merdeka ini kesulitan membentuk lembaga-lembaga negara karena keadaan masih darurat dan suasana revolusi sehingga bangsa kita sulit menentukan orang untuk menunjuk lembaga-lembaga formal demokrasi. Apalagi lembaga demokrasi itu harus dibentuk oleh rakyat melalui pemilu dan ketika itu belum mungkin dilakukan. Masuk poin B. Relasi antara konfigurasi politik dan hukum Islam di era Orde Lama. Ala kekuasaan Soekarno, hukum Islam menjadi hukum positif dengan Piagam Jakarta yang ditandai dengan 7 kata. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Perjuangan legislasi hukum Islam mulai surut pada saat tim sukses golongan Islam tidak mampu mempertahankan 7 kata terakhir, sehingga sangat sulit untuk mentransformasikan hukum Islam dalam bingkai konstitusi negara. Nasib hukum Islam pada masa Orde Lama tidaklah lebih baik dari masa penjajahan Belanda, karena sikap politik Soekarno terhadap umat Islam sangat sekularistik yang berakibat hubungan politik antara pemerintahan dengan umat Islam menjadi antagonistik atau dalam konfigurasi politik otoriter. Perjuangan mereka atas hukum Islam tidak berhenti pada tingkat pengakuan hukum Islam sebagai sistem hukum yang hidup di masyarakat, tetapi sudah sampai pada tingkat lebih jauh, yaitu legalisasi dan legislasi. Mereka menginginkan hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum nasional, bukan semata substansinya saja, tetapi secara legal formal dan positif. Fenomena ini pertama kali muncul setidaknya bebarengan dengan lahirnya Piagam Jakarta, yaitu pada 22 Juni 1945, di mana sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Masuk poin terakhir. Produk hukum Islam di era Orde Lama. Pada tahun 1946, pemerintah mendapatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Kemudian oleh pemerintah darurat RI di Sumatera, undang-undang tersebut dinyatakan berlaku juga untuk wilayah Sumatera.
Untuk untuk menerapkan undang-undang tersebut, negara menerbitkan Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947 tentang penunjukan pegawai pencatatan nikah atau disebut dengan PPN. Ketentuan tersebut berlaku hingga tahun 1954 karena pada tahun itu pemerintah akhirnya mengeluarkan UU Nomor 32 Tahun 1954 sebagai acuan atas keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah Indonesia. Pada tanggal 1 Desember 1952, panitia menyampaikan RUU Perkawinan Umum kepada semua organisasi pusat dan lokal dengan permintaan agar masing-masing anggota dapat memberikan pendapat atau pandangannya terhadap RUU tersebut hingga 1 Februari 1953. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.